dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara api. Boleh melakukannya? Kenapa nolak? Nolaknya kalau azan bisa, azan sudah tuh lanjut. Sudah itu bilonya lalu sudah. Bilola sudah bapak terakhir. Siap. Pas sampai paham ya? Masya Allah. Saya tahu ya. Pakai itu lah. Ya, itu yang di dalam masjid. Ikut kan baik capek saudara. Tak cukup kecil kan? Yang banyak perlu apa? Oh mah. Tampang cimik dan capek panik dia. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kodek soden berkurang tak ada mik ni kurang volume. Atau nak boleh ngek sangit juga? Boleh ngek sangit ya? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram, sahibit tawli wal in'am. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi al-'idham, kama ashkuruhu ala alaihi al-jisam. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام عليه أفضل الصلاة وأكمل السلام وعلى آله الأعلام وأصحابه الأبرار الكرام والتابعين لهم بإحسان ما تعاقبت الليالي والأيام. أما بعد فأولى ما يفتتح به الكلام بمثل هذا المقام الوصية بتقوى الله الملك العلام وطاعته على الدوام. فإن تقوى الله أعلى نسب وإن طاعته أغلى مكتسب. جزاك الله خير.
inna akramakum indallahi atqakum wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat, para alim ulama, nenek mama, tokoh adat, tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini di Masjid Nurul Yakin, cahaya yakin, Masya Allah. Ya, orang sini tidak ada yang ragu-ragu, yakin semua. Cahaya keyakinan, Goba ya, Kampung Goba, Danau Bingkuang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, negara Republik Indonesia. Masya Allah. Status dunia belum sampai ke akhirat. Alhamdulillah, ambo yang paling bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau ama-ama jumpa apa kini bertambah seorang saudara, kalau ambo banyak kan ya, ambo seorang waduh jaman, tapi dan amak dan tambah banyak, apa dan tambah banyak, tu acu, tu angah, tu uwa, tu udah. Oleh sebab itu saya bersyukur sekali karena diberikan kesempatan ini, walaupun baru pertama kali, dan saya tidak tahu jangan-jangan juga untuk terakhir kali. Mana tahu saya, ya mungkin pertama dan terakhir. Kalau joleh kan terakhir dan gaspol dia. Tapi kalau lei kan apa dia sasu dia lei. Macam apa ke? Tidak ada kepastian, tidak ada jaminan, termasuk digas. Nah, masyarakat kiram, bapak dan ibu yang saya muliakan, mudah-mudahan majelis ini tak lepas-lepas bibir kita, lisan kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab seperti kata Imam Ibnul Qayyim dalam Jala'ul Afham, doa yang paling cepat dikabulkan Allah bagi orang yang berdoa adalah salawat dan salam kepadanya. Nabi katakan, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, Allah langsung balas salawatnya 10 kali. Kita doakan Rasulullah SAW ditambah tinggi martabatnya, kemudian Allah balas kita dapat ampunan dan rahmatnya 10 kali. Seolah-olah kita mengucapkan Allahumma firli warhamni 10 kali, ke 10-10-nya dikabulkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apalagi majelis ini insyaAllah dari awal sampai akhir mesti banyak salawat dan salam kepadanya. Oleh itu saya berterima kasih kepada saudara-saudara saya di sini, bapak-bapak pengurus, panitia yang telah memberi kesempatan emas ini, kesempatan yang sangat berharga. Saya tidak tahu, jangan-jangan ini menjadi terminal awal kita masuk surga. Mana tahu, Nabi katakan la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am.
Allah beri hidayah kepada satu orang melaluimu, itu lebih baik daripada seekor unta merah. Unta merah, kalau kami tanya ke guru-guru kami di Madinah dulu, itu harganya sama dengan mobil Mercedes-Benz. Berapa Mercedes ya, Bang? Tidak ada Mercedes kah? Sama buat tak punya orang. Nah, berapa go ah? Ni 1 juta. Iya, cita-cita uang tahun Jawa ya. Cita-cita tahun Jawa sekitar 1 miliar ya. Lebih ya, tergantung tipenya. Jadi seolah-olah kita dapat harta yang besar, yang hebat. Orang sini bisa bawa nama bin Salman ke sini. Saya 15 tahun di Madinah tak bisa pakai nama tu. Iya. Oh, Muhammadiyah boarding school. Awak nak laporkan lagi ke Dubes Arab Saudi kan? Ini ambil nama tanpa izin ya. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Oh, MBS artinya Muhammadiyah boarding school. Masya Allah. Siapa yang pertama mendaftar kemarin ke sekolah itu? Angkat tangan. Yang pertama mendaftar. Tidak mesti orang Sikora. Hah? Orang tamat. Oh. Taib. Siapa yang paling tinggi nilai potong? Ada juga yang paling rendah lah. Hah? Mana? Bapak apa? Yang paling tinggi tu. Kasih komen. Nah. Laju tak laju. Masya Allah. Siapa nama? Hah? Siapa nama? Dasman? Hah? Arfan, Masya Allah. Mana kampung? Alam Panjang. Kamu nak Denang enggak? Enggak, Alam Panjang, Masya Allah. Alam Panjang di mana, Ustaz? Di Solok. Oh, biar. Sekampung. Itu masuk sekampung. Masya Allah. Tidak ada 3 orang dong, 3 nek apa je? Hah? Sekampung dah direkom dia. Dia sekampung ni okey. Masya Allah. Yalah, aja belajar ya. Masya Allah. Jazakallah khair. Bapa hafalan? Masya Allah. Tambah le kami. Kami. Ya. 7 juz, Masya Allah. Tamatkan ya? Masya Allah. Barakallahu. Alhamdulillah. Masya Allah. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT. Berbahagia kita melihat para penuntut ilmu ini. Sebab fokus kajian kita mungkin malam ini sangat berkaitan dengan ilmu. Walaupun judulnya tentang harta. Sebab saya dapatkan di antara para ulama yang paling banyak menghabiskan uang untuk belajar ilmu adalah Yahya ibn Ma'ali. Salah tu Datuk Dendu. Yahya ibn Ma'in. Yahya ibn Ma'in, sahabat Imam Ahmad. Kalau disebut ilmu jarh wa ta'dil, di mana cerita gini tu mesti imam utamanya Yahya bin Ma'in. Tapi nak ada tuntun. Tentu dia mak bapa bayu abi piti dia untuk sekolah dah. Ha? Sabun jual? Le tolak menesi? Ha? Hanya 300.000 dinar. 3.000 dinar. Dia dapat warisan dia ya. Dapat 3.000 dinar.
cok kalin ya. Dia berhitung seorang je dulu. Salah lagi. Lama nak buka matematik kan. Kalkulator lah pakai. 300,000 dinar dikali sedinar berapa bang? Ni ada kita dinar abangnya tak? Tak jual. Iya musikin abang ya. Baik. 300,000 dinar cito kayu. Sana ada kayu sih kau sana. 300,000 dikali 2,5 juta sedinar gini. Amat. Tak tambah di kalkulatornya. 750,000. Tahu kan ya? 750,000. Berapa dong? 750 miliar. Dapat duit masa jiwa dah. Membuat Kabupaten Kampar bisa dah. APBD wak kadang 1,2 triliun ya kan? Ada lebih apa dari APBD? Habisnya piti menuntut ilmu. Maka wajar namanya masyhur, tidak bisa dihapus dalam sejarah. Bandingkan dengan anak-anak raja dari Bani Umayyah, anak Hisam bin Abdul Malik, ditinggalkan kekayaan melimpah oleh orang tuanya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Banyak pun itulah anak aja. Kan ya? Mungkin kekayaan ditinggalkan ayah mungkin 3 ibu. Nah. Nya pas sabit no miliar iso nong dak ada di kampung awak kan tak sama nong nyebut miliar bang ibunya kan. Bawa cik 1,000, 2,000, 3,000 apa lagi ni kami dulu cik piar dulu ke. Ladang sapi yang dulu 5 piar. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Tapi namanya tak terukir indah dalam sejarah. Apa sebab? Mari kita dengarkan hadis Nabi berikut ini. Siapa yang hafal sekali dengar? Siapa yang hafal sekali dengar? Saya panggil ke depan. Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya li arba'ati nafar. Ad-dunya li arba'ati nafar. Rajulin atahu Allahu ilman wa mala fayattaqillaha fihi wa yasila bihi rahimahu wa ya'lamu haqqallahi fihi fahadha bi arba'i manzilah. Wa rajulin atahu Allahu malan wa lam yu'tihi ilman fala yattaqillaha fihi wa la yasila bihi rahimahu wa la yuaddi haqqallahi fihi. Wa rajulin lam yu'tihi Allahu malan atahu Allahu malan wa lam yu'tihi ilman. Wa rajulin atahu Allahu malan, saya ulang kembali. Wa rajulun atahu Allahu ilman wa lam yu'tihi malan wa lam yu'tihi malan fa yaqul law anna li mithla fulanin la fa'altu mithla ma fa'al fahuma fil ajri sawa. Wa rajulin lam yu'tihi Allahu ilman wa rajulin atahu Allahu malan wa lam yu'tihi ilman fala yattaqillaha fihi wa la ya'lamu haqqallahi fihi
wa la yasila bihi rahibah wa hadha bi syarri manzilah wa rajulin lam yu'tihi Allahu malan wala ilman fayaqul law anna li malan mithla fulan la fa'altu mithla ma fa'al. Siapa yang hafal? Beko di akhir. Baik. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang saya muliakan. Ya tepat sepanjang tu bang. Ya sanggup paham bahasa Arab sih saudara. Dunia itu untuk 4 orang saja. 4 jenis orang. Nanti sampai di rumah nuwano tangan tepalo jalan lolo. Lu tengok-tengok sekeliling awak. Ya, tengok sekeliling. Sudah itulah selesai keliling kampung kau, tengok keliling desa. Sampai keliling kecamatan, sampai kabupaten, sampai diamati. Mosong tak keluar dari 4 orang ini. Yang pertama, orang yang Allah berikan kepadanya harta, dan dengan harta itu, dan Allah berikan kepadanya ilmu. Jadi berharta, berilmu. Ya, fayattaqillah. Sebelum saya masukkan ke sini, perlu barangkali saya ingatkan bahwa harta pada asalnya, mohon maaf kaum muslimin muslimat, hukum asalnya harta itu bukan milik kita, milik Allah. Tak percaya? Tidak percaya? Milik Allah. Cuman Allah izinkan dinisbatkan kepada kita untuk mengangkat derajat kita. Buktinya orang sama-sama berusaha tapi hasilnya tidak sama. Badi adik ada orang kaya ada orang musikin mada ada anak. Ini badi adik tapi sang mada ada kaya sang mada ada musikin. Mau diapakan? Warisan dari orang tua sama. Kadang-kadang dibuatkan ruko yang sama, gali yang sama, pokoknya yang sama, tapi hasilnya tidak. Itu tanda bahwa Allah yang berkehendak. Allah yang berkehendak. Yang kedua, bahwa harta pada asalnya tidak baik. Ya iyalah bu ya. Babu abu awak itu gini itu, iya kan? Jadi itu kan tak ada elok orang. Tak ada masyarakat ada. Kecuali dek harata. Kan ya? Sampai putih sekayaan, tahu ke dek harata. Bahkan kadang-kadang orang lupa memikirkan dunianya sendiri. Allah akhirat lah, dunia lupa. Tak sampai istirahat, tak sampai makan, tak sampai babini. Tahu ke dek? Jadi, harta. Ada orang dulu, kini banyak juga lah. Dulu, setu-setu lah. Makan di rumah makan. Tolak makan talu sebelah dah. Kelinya tuan-tuan tu. Piti tak tetong dek leh. Di zaman turun, tapi makan talu sebelah. Tanggal lama makan 3 hari, tak kadang untuk makan malam. Apa pelayan dah? Yang kemainnya, apa pak? Bukan separuh bangnya. Tak apa pak Tanjung. Satu Tanjung. Dia non kawan pelayan ko, sang ko iyo cito tu Tanjung, nya tu sampai tinyo kan, dah lah lama ada kan? Dibungkui dah, sudah itu sudah bungkui, godang pun tadi. Apa maunya? Dan campur dia lebih-lebih orang lain pak aja.
Jadi subhanallah, orang seperti ini tak akan pernah bahagia di dunia, dan di akhirat lebih menderita lagi. Nyose duit di dunia, nyose balik ke akhirat, karena untuk dirinya saja dia tidak bisa bahagia. Bagaimana bisa membahagiakan orang lain? Kalau meneren pandai, mungkin uang bisa meneren, beli bangko, beli mikro dan bangun ikut dan sebagainya. Tapi untuk membaik tidak bisa. Sebab inyo sendiri tidak makan dah. Berpiti banyak. Berjalan misalnya dari Siko kau kita tinggi, ada bus berasi, pilih piangkok dah. Iya asli tuan-tuan. Nyampe balik cak apa? Awak so dia nak steady sampai kita tinggi tu kan? Kan ya? Berapa jam je sampai kita tinggi? Sampai jam? Berapa lama? Kami 8 jam tak sampai. Jadi subhanallah, ambil bus contoh sih kan Merah Sari dulu apa ANS ya, apa gini bus nanjak, Pajar Riau misalnya ancak kan, ambil bus apa dia, bus belok danau ke Tontong ah, antu pun maju sampai situ yang lebih parah hilang dah dompet di jalan. Ya kaum muslimin dan muslimat, di dunia aja tu tak bisa bahagia, sendiri tak bisa kita bahagiakan, apalagi membahagiakan orang lain. Makanya orang kaya-kaya betul di masa hidupnya di kana dunia duitnya banyak, tapi setelah mati hilang seolah-olah tak pernah ada. Tapi kalau dia berilmu dengan harta, dia angkat derajatnya. Apa-apa, bukankah ilmu mengangkat derajat, membedakan anjing berburu yang berilmu dengan tidak berilmu? Makanya ada anjing yang muallam, terlatih. Anjing yang terlatih memburu rusa kita boleh dimakan, tapi anjing yang tidak punya ilmunya tidak boleh, haram. Demikian juga anjing Ashabul Kahfi disebut dalam Al-Quran karena berkawan dengan orang-orang berilmu dan saleh. Ini yang kedua, bahwa harta pada asalnya tidak mengangkat martabat di hadapan Allah. Harta tidak pada asalnya tidak mengangkat martabat di hadapan Allah. Makanya Nabi ingatkan, harta itu kalau dia jadi sayyid, jadi tuan bagi kita, kita hambanya, buruk perangainya harta itu. Paham tak? Pahamnya? Kalau awak diatur di harata tu, buat pengatur lah harata tu. Kan orang tahu di harata, tadi sobek mah, jual agama gitu ya. Apa dia buat itu acara tu pak? Kan tak boleh di agama awak dah. Agama isu-isu orangnya. Subhanallah. Karena harta orang bisa murtad dari agamanya. Bisa murtad. Makanya harta ketika dia yang memimpin, auzubillah. Allah ingatkan dalam Al-Quran, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu biha fahaqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Apabila kami hendak membinasakan suatu kampung, suatu negeri, kami jadikan pemimpinnya orang-orang mutrafin, orang-orang kaya raya, tapi tak berilmu. Jangan salah paham ya, tapi tak berilmu. Jelas? Kami berikan kepemimpinan kepada mereka yang kaya-kaya tapi tidak berilmu, yang membuat dia bertakwa. Lalu mereka disuruh untuk menegakkan agama, tidak mau mereka tegakkan, fahaqqa 'alaihal qawlu, lalu mereka berbuat fasik dengan hartanya, fahaqqa 'alaihal qawlu fadammarnaha tadmira. Lalu sudah
putus hukumannya bagi kami bahwa mereka akan dibinasakan. Jadi harta, kata Nabi SAW, tidak baik pada asalnya. Wallahi ma akhsha alaikumul faqara, kata Nabi SAW. Demi Allah saya takut kalian fakir, tidak. Walakin akhsha ayyadkhula alaikumud dunya. Saya takut kalian dimasuki oleh cinta dunia. Oleh saya itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, maka dari hari ini kita harus merubah cara berpikir. Ini anak-anak kita sekolah nih ya. Anak-anak kita ini sekolah, jangan sekali-kali tanamkan kepadanya kalian sekolah supaya payah seorang CPT. Tak. Semakin tinggi sekolah semakin payah CPT. Kan ya? Tapi semakin rendah sekolah semakin banyak PT. Wa absen mau ya kayo. Boleh absen mau ya kayo. Mana banyak nasi sekolah tinggi itu sekolah anda? Tak cahaya contoh kat mana? Majalah, ada majalah nomor dan apa nak baca kecuali tu lewat aja kan, majalah Forbes khusus tentang orang-orang kaya dunia, para pebisnis dunia itu cerita banyak majalah itu. Dari 10 orang kaya dunia, 9 bukan sarjana, 1 orang yang semua sarjana. Dan sarjana itu tadi kosen menawin bisnis oya atau ratu'a. Jadi, nya dalam rumus berusaha apa tentu lebih paham pada ambo, tapi ambo lah mau sejo. Nah, ambo lah mau sejo. Lagi mau kali comel jadi orang kayu. Iya, comel yang kayu. Tidak cair tuan-tuan. 5 kali comel jadi orang kayu. Batu hati melir coba kan dapat sodium. Subhanallah ya. Dan tak cincin kan, cuma ada orang datang, Syekh urus ika nanti ada dana gua 1,2 triliun. Kalau berhasil untuk angku 1%. 1% dari 1,2 triliun berapa itu bang? 12 miliar. 12 ibu. Nah, awak coba boleh kan? Kawasan nak kena gunung penghalang. Jadi comel kah? Awak kecinan juga kan? Ada lopatang di luar negeri. Jadi itu juga. Ada yang kan diurus. Pas lo dia punya kawan yang memang itu kojo ngurus itu. Kawan akrab. Kalau itu ya, dan mau datang ke Gobal. lay. Tapi mambo bogin masih kau. Istilah contoh dapat bunga ayu. Alah sampai bunga ayu kau alah, acan nginyam. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Tapi comel je bom. Aduh je selalu. Itulah. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Jadi semakin tinggi sekolah, semakin payah JBT. Makanya yang banyak kaya orang tak sekolah. Apa sebab? Inya usaha kok gagal, usaha kok tak jadi, tanam kok tak tumbuh, kelawai kok gagal panen. Hanya dengan pengalaman sebanyak itu, inya pertama-tama tak kicau. Di Nantarang kan, di angka 2 tak kicau di Nanggadap. Anak ketiga berhasil tapi tidak laku, berarti ada masalah di pemasaran so itu laku tapi PT lain uang. Namun semua itu nanti sampai dalam buku berani gagal sampai 9 kali gagal. Atau kalau kuliahnya milonnya kan melalui itu proses itu tidak ada. Makanya tolong ke anak-anak awak dirubah pikiran, kamu nak
Sekolah bukan untuk cari duit, ayah yang cari duit. Dan pakai prinsip Umar bin Abdul Aziz ketika meninggalkan anak-anaknya, dia khalifah mak, khalifah yang terkenal paling adil dalam sejarah pemerintahan Islam. Hanya perlu 2 tahun, 5 bulan, 5 hari, tidak perlu 2 periode. Membuat orang, kalau kau lah nak kena kebanyi lah. Iya, 2 tahun, 5 bulan, 5 hari, membuat seluruh dunia Islam tidak ada yang mau menerima zakat. Kalau siku ada orang tak mau menerima zakat, tak mau bagi zakat. Masalah. Jadi dia pun tak mau menerima zakat leh, sebab hasil infak, ambil sedekah, wakaf produktif, jalan sehingga kebutuhan umat terlaksana. Jadi harta itu berputar dinamis bosok kampung Dayan. Ya, artinya tidak ada harta yang tersimpan piti sojo, tapi sodo piti angin. Ini kalau angin itu semangat deh, kalau sojo, weh piti je sojong ndak, kalau sojong ndak mau diundang dah. Contoh tadi je, tengah makan banti, tolong bergunangnya. Kayu nasi bungkus sama awalong. La haula wala quwata illa billah. Aduh je kini lah. Aduh je lah. Astagfirullahaladzim. Hah? Ada lagi dia dan mondo kan? Dia undang lah dia dapat makan. Kayak godang juga. Pas lo makan di restoran tempat biasa dia makan. Dia lapar amas dah. Atau dulu ambil. Antu kawan. Ini tahu ambil awak apa kan dia ambil. Dulu cerita lain namanya. Ini wang dan buang makan wah ya ambil dan lele. Jadi kaum muslim dan muslimat rahmati Allah, yang seperti ini tidak akan bahagia, dan setelah meninggal paling menyesal, Kembali kita ke hadis. Jadi harta pada hakikatnya bukan yang membuat bahagia. Senang mungkin bapak bisa bersenang-senang dengan harta, bahagia demi Allah tidak. Karena apa? Bisa bersenang-senang dengan maksiat, iya. Habis itu tidak ada bahagia dalam hati. Tidak ada segala dosa itu, tidak ada yang bikin kita bahagia hati, tidak ada. Jelas? Nah, tidak ada bahagia. Anak-anak boleh dikatakan mewah sama kita, tetapi tak ada yang bisa diharapkan. Tak ada yang bisa diharapkan. Inyolah memang dek kojo inyo, akhirnya awak terpaksa kenyamanan ke yang lain, tak juga apa. Makanya kaum muslimin dan muslimat, Nabi katakan ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Sungguh celaka orang yang diperhamba oleh dinar, dan celaka orang yang diperhamba oleh dirham. Para ulama menyebutkan dinar apa juang? Dinar apa juang? Nar. Apa arti nar? Noko. Orang yang diperhamba oleh dinar, uang emas, ujung noko, neraka. Wa ta'isa abdud dirham. Dirham apa juang? Ham. Apa ham arti? Susah, galau. Tentu galaunya, kacau pikiran. Makanya kodok stroke, pikiran tak selesai. Tengok kat bini bagai ju tahu je kalau rumah lu suakain lah curiga lah, tapi kujua. Sudah itu tengok ke anak, awak Cina nanti makan sama je anak, tapi anak tak pernah makan je Jawa. Apa sebab? Nyala punya komunitas sendiri pulaunya kan ya, pulang tak bila-bila. Kemudian punya anak gadis, ia tiap tahun berganti-ganti uang mambo. Tak lewat tu macam itu, tak lewat. Nya uang pasti bercinta sodor. Nak apa haji tu nya sampai kau akan telingur pasti tak senang. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka akan melahirkan ham.
kegagalan. Oleh sebab itu maka Nabi sebutkan dan ingatkan, ad-dunya li arba'ati nafar. Dunia itu untuk 4 jenis orang. Yang pertama, rajulun atahu Allahu malan wa ilman. Orang yang Allah berikan harta dan ilmu. Tadi sudah saya ingatkan, ilmu membuat harta menjadi hamba. Jelas? Tapi harta tambah ilmu membuat harta memperhamba. Tahu bezonya? Tahu bezonya? Hah? Tentu bezo harta memperhamba dengan harta menjadi hamba. Tentunya hamba diatur, dikemudikan, sedangkan memperhamba dia kemudikan. Makanya kita dapatkan orang dengan mudah menginfakkan setiap hari puluhan juta. Ada orang di Pekanbaru, di bulan puasa di dekatnya, dia bisa malam menginfakkan 35 sampai 50 juta setiap malam selama bulan Ramadan. Di malam terakhir lebih banyak lagi. Masya Allah, Masya Allah. Kira-kira senang tak ya? Tak mungkin orang bisa menyenangkan orang lain kalau dia sendiri belum senang. Tak bisa mungkin orang membahagiakan orang lain kecuali dia dibahagiakan dulu. Kami punya syekh dosen di Jami'ah Islamiyah di Madinah, namanya Syekh Abdul Muhsin Al-Muhaisin. Beliau itu pengusaha properti termasuk paling sukses di Madinah. Hartanya Masya Allah. Ya tak payah. Inyo kalau ni motor uang bawa inden nyala ribut tu inyo. Aja lihatnya. Uang bawa inden bawa posan bukan? Inyo le ribut tu inyo. Nampak kau ya? Nah, tapi subhanallah, siapapun orang yang datang hampir tidak ada yang ditolak. Yang merupakan program beliau yang boleh dikatakan rutin, yang tak pernah beliau tinggalkan adalah semua mahasiswa yang membawa keluarganya ke Madinah, ya bini tu bawa bini ke Madinah ya. Itu kan tidak ditanggung oleh kampus, maka tiket pulang terakhir itu beliau tanggung 100% dari seluruh negara. Kami di Madinah itu sampai 180 negara yang sekolah di situ. Kalau sampai yang berbini jam 2%, lah 3 kilo bio kan. Kalau sampai seorang paling sekende anak bawa 2 tambah bini 3. Bapak biti ada kawanan Australia anak ampe bini seorang. Setelah cek tiket yang paling murah aja ceknya 28.000 rial. 28.000 rial bapak biti. Kalian ampe 3, ampe ibu je lah. Lebih kurang 120 juta. Kalau ada mahasiswa kini datang ke abang proposal 120 juta untuk babini, mau bang baik. Tu dia siapa yang mau babininya? Kan dia? Itu berlaku aturan negara awak ke? Mahasiswa dapat beasiswa, tu nikahnya wajib balik yang beasiswa. Ketika tonton amunnya ada ni presiden. Ya, kalau dia presiden, mahasiswa menikah dan tambah beasiswa. Iya, jalannya lah susah ditambah susah lah. Sudah itu beliau bawa anak-anak gadis yang kemana-mana tidak berizin. Makanya sampai ke mahasiswa, kalian jangan bawa numpang uang gadis atau bujang jangan numpang ke uang gadis kecuali ada SIM, surat izin menumpang. Di mana urus paknya? Di KUA.
Kalau ada yang nak nikah kini di kelas Sambung Maju je kan, tidak ada mas kawinnya dan bayun, tapi syaratnya seperangkat alat solatnya kan. Kalau seperangkat alat rumah tangga dia nikahnya kan. Kan ini seperangkat rumah tangga waktu nikah pun tidak. Kan ini orang nikah harus seperangkat alat solat kan dia bang. Kalau seperangkat rumah tangga tak tahu harus awak mau nikah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi harta, coba lihat, dia punya harta banyak tetapi tidak diatur oleh hartanya, sehingga sampai mati pun, bahkan beliau adik-beradik. Kalau tadi yang Australia tadi datang ke kantornya pas pula Syekh sedang musafir, ketemu adiknya Dr. Abdurrahman Al-Muhaisin. Oh sensahamu juga duanya. Awak esok kau tidak tertangan, kau tak kuang lagi kan? Seberompek je lah nyanyi. Mana orang kan ceti ku berompek tu? Tak, berapa nyanyi? 28 Pak Ustaznya. Ayolah cukup tu nyanyi. Lain. Kan? Masyaallah, subhanallah. Apa sebab? Orang berilmu diberi ya, Allah berikan kepadanya ilmu dan berikan harta. Apa dia? Nasib isi empat. Azan dulu semua tahu. Dia mula mau? Ayolah siap. Jazakallah. Masya Allah. Selelok ponek dia. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Baik Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang saya muliakan, mohon maaf kalau sama terlalu tinggi mana ndak apa ni? Hah? Bukan yoga lo Ustaznya. Nah. Kembali. Jadi yang pertama tadi saya katakan rajulun atahu Allahu malan wa ilman. Jadi ketika harta dibarengi dengan ilmu, apa yang terjadi? Fayattaqillaha fihi. Sehingga dia bertakwa kepada Allah dengan harta itu. Maka tidak ada jalan yang terlihat olehnya kecuali jalan kebaikan. Misalnya masjid belum selesai, dia tuntaskan. Maka mau tidak mau namanya akan terukir di hati kaum muslimin, atau namanya terukir di hati kaum muslimin. Dan biasanya yang suka ke masjid uang saleh atau yang tak saleh? Hah? Uang saleh. Lalu dimanfaatkan kokok tangannya tadi di uang yang saleh. Apalagi ini anak-anak yang sekolah, ya, mendapatkan manfaat dari masjid yang dibangunnya. Coba bayangkan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, berapa banyak solat, pahala solat yang mengalir ke rekening pahalanya. Allah, ini ilmu kaum muslimin dan muslimat. Makanya para orang yang paling wajib duduk di majelis-majelis ilmu adalah orang-orang yang punya harta. Sebab kalau tidak, dia akan dikuasai oleh harta. Seperti yang akan datang sebutan dalam hadis. Tetapi kalau dia berilmu, maka harta itu baginya hamba, bukan dia sebagai hamba harta. Makanya hartanya mubarak, diberkahi. Mubarak, diberkahi. Apa makna diberkahi? Tadilah selalu digunakan untuk jalan takwa, untuk dakwah, untuk membantu orang-orang yang butuh, orang-orang miskin, anak-anak yatim, dan lebih khusus adalah saudara mara kita. Wasiyasila bihi rahimah, dan mengennya dia menyambung silaturahim. Orang yang kaya tetapi tak pernah berbagi kepada keluarga, tidak ada gunanya loh. Justru dilaknat terus. Contoh, mana yang minat dipilih dilaknat atau didoakan? Kalau laknat artinya kan dijauhkan dari rahmat Allah. Kalau rahmat Allah jauh dari kita, kita mesti akan semakin tidak menyenangkan perbuatan kita. Tajolir. Oleh sebab itu, makanya sebaik-baik kita yang punya harta itu adalah silaturahim. Maka ditanya ke Nabi, apa hukumnya bersedekah kepada kerabat? Katanya, dia justru dua, sedekah wasilah. Ini sebagian kita hendak dengan kawan-kawan jauh, masya Allah pemurah, tapi datang kemanakan wang nyosang tahu nyosang tidak dapat apa dah nyosang mamak lainnya. Subhanallah. Nah, kaum muslimin dan muslimat, ikut tando kah? Oh, balik sini ada sangat nusa urus. Bapak dan mama yang saya muliakan, saudara-saudari yang dicintai. Nah, kemudian wa yu'addillah wa ya'lamu haqqallahi fihi, dan dia tahu hak-hak Allah dalam hartanya itu. Dan ingat, bila hak Allah kita berikan,
Allah akan berikan hak kita tersebut. Ingat, kaum muslimin dan muslimat, orang-orang kaya, tapi saya akan sampaikan tadi, orang kaya tidak lama nak bos bidang dah. Tapi kalau orang kaya berilmu, maka lama teringat. Utsman bin Affan sampai sekarang rekeningnya masih ada. Ada tuan-tuan yang rekening kaya lah mati, orang kaya, duit lah. Kan tak? Lah pindah tangan. Tapi Utsman sampai hari ini, sahabat Nabi SAW, rekeningnya masih hidup di bank terbesar Arab Saudi. Wakafnya masih dikembangkan dalam bentuk usaha yang hasilnya masih menghasilkan sampai hari ini. Tapi orang-orang kaya, Masya Allah, kita lihat sendiri, ada orang kaya tidak pernah ada kokok tangan dah dalam kebaikan, pay macam itunya. Tapi kalau sempat, masjid ini siapa buat? Syekh abang tu yang buat, rahimahullah rahmatan wasi'ah. Tidak pun didoakan uang, tapi Allah tak lupa untuk membuat dia, siapa yang solat di sini diberikan pahala kepadanya. Tapi Allah jadikan namanya, makanya Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikan bagiku sebutan baik di orang belakangan. Nya sabui je doangnya, Qarun sabui doangnya. Qarun sabui doangnya terkenal lai, tapi terkenal sawau. Kan dia tak kenal sawau. Apa cerita ane sianu patang nangnya? Itu tiangnya. Itu tiangnya kan. Sono ibu jo adek matinya nya. Coba polanya susah awak deng. Ayo susah awak dengnya. PT 50 miliar. Tu apa proposal buat kegiatan Ramadan paknya tolong 50 ret. Kalau kan 50 je bagi proposal lah. 50.000 tak 10 juta dah. Berapa perandongnya nya? Mungkin dengan perlombaan anak-anak besoknya sekitar 35 jutanya paknya. Habis 2 hati dia. 2 hatinya mau pengurusnya menanggungnya kan. Dan tekan ini tu bang. Dan tak namu, cuma kawan ibu je deh mulanya. Mulanya, iyalah mau bini mek kan. Nya dek kawan masuk juga. Apa ini? Lo janji sudah itu tak jadilah, hilang lah. Canda-canda lupa. Dia soalannya janji datang ke dunia tak apa ini kalau dia apa ini. Mojo lah nya nah. Perkara nyas cendonya kan. Jadi kaum muslimin dan muslimat, bayalah ya dia. Di beda sesuai je sakuran ni san bangun jo. Dapat mobil waktu itu. Tak 3 hati tak 2 hati. Allah musta'an. Baik. Kau kenal juga. Kalau ada orang kaya yang berilmu kah? Nyawa ilmu, orang berilmu tapi tidak kaya payah juga. Nah, kaya ada ilmu, nayang daya listrik. Dia nanggung soalnya kan? Ada tak? Tak nonton, lompat dah. Jadi memang yang paling butuh belajar ilmu itu orang kaya. Kenapa? Nikmat Allah kepadanya banyak. Dan dikhawatir kalau tidak berilmu masuk jenis yang terburuk nanti. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Abdullah Mubarak rahimahullah itu penghasilan setahunnya usahanya, hasil usahanya setahun itu bang, so dia kalkulator setahun hasil bersih usahanya sekitar 100.000 dinar. 1.000 dinar dikali 2 juta mati 250 miliar. Apa-apa disiko dan seleku hasil usaha setahun penghasilannya. Nggak nak lihat buatnya contoh Ibnu Mubarak lah kan.
Ada. Berarti ada kayu si kodir. Halun dia lah. Nah. Tapi subhanallah tidak pernah berzakat. Tidak pernah sampai nisab. Tidak pernah sampai nisab. Ya tentu namanya sedekahnya lah. Guru-gurunya Sufyan Tsauri di Kufah, Sufyan bin Uyainah di Makkah, Fudail bin Iyad di Makkah. Itu sahabat saya angkatannya. Kemudian Ismail bin Ulayyah di Kufah. Banyak orang-orang ulama-ulama besar hidupnya ditanggung oleh Abdullah bin Mubarak. Tidak membantu roh, bukan BLT lah. Basuhan langsung, hah? Tak tunai lah, langsung tertulak. Nah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, biaya diberikannya, biaya mereka untuk sehingga fokus mengajar. Inilah yang seharusnya ada di negeri-negeri Islam. Harus ada orang-orang yang berilmu dan kaya sehingga para ulama tinggal fokus untuk mengajarkan ilmu. Ya bang? Ambo bang tak? Hah? Kalau tak suruh kayo. Dan 5 kali bocor kayo. Yang tak ada niat lain insya-Allah nah. Tapi kan cuba tahu. Ada cuba tahu. Bakal bulan cuba gagal jual. Berjualan, berbisnis dan cuba, gagal cuba. Nyetirkan sawit. Kalau lah jadi dokter, bahaya kayonya dan bahaya. Galau semakin panjang, rekening semakin sekenek. Nak galau semakin. Untuk ilmu, gonya Imam Syu'bah bin Al-Hajjaj, man talab al-hadis aflas. Siapa yang menuntut ilmu hadis itu bangkrut. Tak Yahya bin Ma'in tadi. Berapa ambil tadi dah? 750 miliar. Nyinya menuntut ilmu, mau kawan. Kawan banyak musikin. Anda musikin makan tak sama je jawab. Kan tak apa je dah. Bakal orang kaya tu makan wak taklah contoh kaya. Kan boleh aja. Contoh gini kau sampai nak kaya orang buah bang pergi makan di pokan misalnya, dan buah makan mau makanan mahal. Tu abang aja lesatnya dan ustaz makan di dalam dan makan di gitu. Kan tak mungkin dah. So, atau tak mungkin dia nyabut lah. Abang kan musikin ya, makan di luar dah. Tak mungkin. Jadi beliau biayai. Nah, Abdul Mubarak rahimahullah dengan ilmu yang tinggi, dengan harta penghasilan yang banyak. Iko wang kayo bang tak 250 miliar setahun ke hasil kayo kan berarti aset banyak dulu ya. Iko keuntungan usahanya tapi tidak pernah berzakat. Karena apa? Karena sebelum jatuh tempo uangnya sudah habis. Kau tidak labi lah tapak sepatu tu uang lazis deh bagaimana yang zakat. Soal ustaz dia ni. Soal ustaz. Dojo jadi lah. Jadi etong dia kan berapa zakat kalau misalnya PT-nya 40 miliar dikurang 2,5%. Banyak ustaznya. Banyak ustaznya. Tak, 40 juta boh. Berarti 360 ya. Siku inoparo saatnya. Siku inoparo nya. Padahal 39 dia nan siku raja dia mati itu dah. Atau kena mati itu hilang lah 39. Si kaum muslimin muslimat. Indah lele lok motor wak do bang. 40 ikut inoparo tahu enggak? Tu kalau cek itu dah tentang dia. Sama orang punya dia ambil lain dia pencopet piti sa ponogoro sa bandel tu kan 10 juta ranya pengojo tinggal tas ni 1 miliar deh.
Iko amankan alu buka jawitan. Fahamnya tak? Amankan iko alu buka jawitan. Nah, ketika melepaskan itu lillah zakatnya, kita mengamankan yang 39 ini. Tapi ketika di kau jauh itu, itan tak dapat iko anyui. Itulah perlu ilmu bang ya. Ya, yang kedua. Kita masuk di potong-potong lima. Nah, yang kedua, rajulun atahu Allahu ilman wa lam yu'tihi malan. Orang yang Allah beri ilmu, semoga kita termasuk di antaranya. Walam yu'tihi malan, tapi tidak punya harta. Ustaz musikin. Ustaz musikin. Cita-cita nak berzakat, tapi jadi penerima zakat. Cita-cita nak berimpak, tapi kodok kena berimpak. Jadi ditaskan dan kan ada tu bang. PT 10,000, 5,000 kan contoh tadi no. Sengaja nak kumpul-kumpul. Kuno dek dan ada jipaji kan alun sarapan je kan. Ben mau puluh lah mau tak konang kok kan. Kan iya. Kan iya pak. Ayo mereka kan tiba rumah tengok dompet dia bini nak wisi le kan. Tu kan tak sabui tu dah. Jangan nampak ben 50. Sayang lek nak gadi uang kau dakwah lain kan ada bahaya. Jadi ketika dah buka amplopnya, betul je mahasiswa nak piti impak ustaz dia. Sangko piti impak nak sabu iyo je tapi dia perempuan dia piti dia je. Allah musta'an. Nak niangnya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rajulun atahu Allah ilman wa lam yu'tihi malan. Dia diberi ilmu tapi tak dapat harta. Pakai payaqul, lalu ia bercita-cita, "Lau anna li misla ma li fulan." Andainya saya punya harta seperti yang dimiliki oleh si fulan tadi. Misalnya saya membaca sejarah Abdullah Mubarak sekarang ni. Seperti kata Ibnu Hajar rahimahullah, dikumpulkan padanya seluruh kebaikan. Ya Allah, Haji bang, tidak pernah kecuali bawang sekecamatan gratis. Tidak diumumkan di awal itu dah. Tidak diumumkan supaya orang punya izzah. Haji bang, ya. Berapa itu bang? 30 juta, bukan mai? Catat 20 juta. Angku haji semua dan lain, tapi tidak cukup lah berapa itu? Boleh, bukan mai? Boleh. Baik bang. Kan saya icak ya dulu. Baik. Ya. Apa itu? 7 juta. Catat 7. Nah. Lah catat saudara bangkit. Jadi ketika abang Bayu, saudara Bayu ke dia, tuan-tuan bebas nyuruh dia. Ustaz, ikon motor panci-panci je siapa coronnya. Aman, siap. Ganti bis. Di upgrade. Dari bus 2C sampai AC. Misal kan. Asal itu Ustaz makan tak lama dosa ni. Antum makan ada apa dia? Ada Kentucky-nya. Lemah. Lah Kentucky, masuk Kentucky baik. Sudah itu nak pulang, nak belanja, ya kan? Nyewa Bayu. Abang bantu Gepulu kan berarti banyak korma kan? Dan korma 20 kilo nya Ustaznya. Ikut dia agak mole kan, dan abang tu 20 dan 10 jadilah mole lah nya dia, tak apa orang, ya kan? Ikut 7, tak boleh nak beli korma dah. Dah boleh jual, nah, dah sudah itu pulang sampai balik ke Gobah, balik kan? Gobah, 2 hari di rumah lah, rompero hidup ke keluarga, berdua-dua dan embo sodo jemaah tadi yang pai sama je dayan khusus kan istilahnya syukuran ditambah kampung. Sudah itu bayi makan bawa keluarga gitu bayi makan lah sudah makan bawa sah abang bapak so potong nyetor ini catatan adunya kan 30 juta akhir piti abang potong ambilnya. Tak apa siap dah bang. Bungkui pun tak ubah dah.
Nya buat nama di setiap bungku itu. Setiap pundi-pundi buat nama. Saya berapa tahun? Boleh tengok nombor. Dah catat. Okey. Berapa sih? 7. Tu ni aja leh. Ni ya. Baik. Babai sodo pitir balik. Sudah itu akan pulang abang babai 2 jubah, ikut 2 jubah lah buku jubah abang sebelum itu. 2 jubah 2 dai gali dai. Aceh itu tu nyaji. Nyaji saya tahun kau haji tahun depan perjihad. Saya juga tahun depan jihad. Jadi sekali 2 tahun nyaji. Buang tahu. Orang kayu sikocen itu daftarkan dia sekali jadilah. Hah? Ndak apa nak bayar macam tadi. 7 juta bayarlah. Ha. Kalau ingin nama kita seperti itu. Jelas? Itulah beliau. Nah, andainya sekarang Allah berikan ilmu, saya ingin seperti Abdullah ibn Mubarak itu. Tadilah sabit. Dapat penghasilan jen berapa boleh? Jen 250 miliar setahun deh. 2 miliar setahun jadilah. Tak? Niat ada. Jadi saya akan buat seperti yang dia buat. Tidak ada janda kecuali saya belanjai. Tapi jangan curiga lah bang. Belanjai. Nah, karena itu dianjurkan. Anak yatim kita sekolahkan. Ya, tapi kalau tidak kampanye kan bang. Istilah niat seseorang yang ingin mendapatkan apa yang didapat orang. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fahuma fil ajri sawa. Dia sama pahalanya. Allah. Berarti yang berharga ilmu apa harta tu? Ilmu. Makanya orang kaya mesti berilmu, jangan jauhi majelis ilmu. Habib tidaknya orang asal majlis asal tabligh akbar pasti minta infaan. Asal ada tabligh akbar pasti minta infak, sengayo minta infaknya. Ya bapak dan ibu yang saya muliakan, infak itu menambah harta kita, bukan mengurangi demi Allah. Menambah harta kita. Nabi yang katakan, wa huwa shadiqul masduq, ma naqasa malun min sadaqah. Tak pernah harta berkurang karena sedekah. Semakin banyak sedekahnya, semakin banyak harta insyaallah. Tak percaya Pak, nanti masuk buat buktinya. Ada orang kaya godang di Kuwait kan? Pernah nanggung cerita? Hah? Suka cerita? Baik, jadilah cerita jadilah ya. Nah, jadi kaum muslimin orang kaya godang, asetnya miliaran kan? Anak seorang puluhnya. Tapi macam tadi nak sekolah tinggi tu bang. Anak kaya pun nak sekolah tinggi, tak tamat SMP, soalnya tak tamat SMA. Banyak binti. Ketika anaknya laki-laki dan pula kadang selesai SMA, bertanya ke kawan-kawan sama pengusaha kan, kayu-kayu kadang, mana ancak anak kau ada nak mewariskan perusahaan kau ke anak kan bang? Mana ancak sekolah? Kawan-kawan atau mengatakan di Amerika sekolah ekonomi. Dek dasar anak cowok dia copet tamat. Banyak. 2 tahun setengah selesai satu dia. Kan copet cowok dia tu kan? Awalnya 2 kali 2,5 tahun. Lalu dia cara apa lah bantu yang ni alulenya nya. Ada materi. Nya bilik main game je pula. Allah Ustaz. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, pulang nak ayah lah mulai tua, tentu ayah nak istirahat pula. Dewaang lah sekolah tinggi, ayah seorang kewaang mengurus usaha ayah kau. Tapi Allah ingin menunjukkan pelajaran bagi beliau dan juga bagi kita. Amunnya ya, saya mau dengan syarat. Apa syarat? Kebiasaan buruk ayah selama ini harus dihilangkan. Apa dia?
Ternyata ia punya kebiasaan buruk. Maklumlah orang tak sekolah. Tak sekolah tinggi abdo kebiasaan buruknya yang tidak boleh dilakukan. Anak syarat. Apa tu yang nanda elok nak kaya kojong tu? Ayah mubazir. Kosan ayah salamualaikum sepertiga dari hasil usaha bersih fi sabilillah. Pahamnya? Fi sabilillah. Tak 2,5% dah tuan-tuan. 33,3333%. Sepertiga. Sepertiga banyak kan? Itu fi sabilillah. Menurut anaknya yang belajar teori ekonomi Adam Smith, dengan modal sekecil-kecilnya dapat keuntungan sebesar-besarnya. Tak mengenal istilah ini. Makanya hati-hati jauhnya kalau anak keluar negeri dulu. Nya dididik dia orang tak beriman, tentu tak akan menghasilkan iman. Apalagi kalau belajar agamanya ke Amerika. Allah joleh mau seagama awak tiba di situ. Pada umumnya. Masyur kiram. Singkat cerita, kalau itunya yang anda isan seorang ke Allah. Nah, bedang dia itu dia berhasil usaha kan. Tak dia cahaya orang. Kan payah meyakinkan tu. Nya ilmu yang dia terima modal sekenek-kenek, untung saya besar-besarnya. Boleh duyan mu ibu, jual 8 ribu. Kan itu prinsip ekonomi Adam Smith tu. Nawak pelajari sampai kan orang awak lah. Dengan modal sekenek-kenek, ya kan boleh bunga ayu 2 ribu mati sekilo, jual 25 ribu. Tak kayu mendadak. Nah, jadi dah isa dah yongnya. Kini caklah dewang anak dayan mah dan bela sepertigo aset kang senang. Kalau sepertigo dari 30 miliar kan 10 miliar kan. Kalau usaha 10 miliar lekan bontong sah. Soleh kan? Soleh. Lekan dia kalau nak kan masuk untung nak kan usaha dah. Dan 2 tahunnya 2 tahun setelah diaudit dia hitung hilang piti tadi sodok ugian nak habis. Jadi jen kan untung leh utang dan tabi bangkrut tambah utang. Subhanallah, ayahnya berbisnis tetap dengan kebiasaan buruk itu, dengan kebiasaan buruk tadi, yaitu menginfakkan sepertiga dari harta hasil bersihnya. Dengan izin Allah, modal yang dia serahkan ke anaknya yang habis itu kembali dalam 2 tahun ke aset ayahnya. Subhanallah, mana qasa malun min sadaqah. Harta tak berkurang gara-gara sedekah. Akhirnya bongaku nak. Bongaku. Rupanya ada pelajaran ekonomi yang ayah ketahui saya tak pelajari di Amerika. Iya yong. Apa tu ya? Kamu yang mojon lain. Apa nama? Barakah. Barakah, keberkahan harta. Apa barakah tu ya? Nanya tak belajar nyuruh kan? Barakah kan tak ada istilah itu dah. Sah? Tak di ayat dan tak kuliah tinggi, taklah pandai menterjapong dah contoh skripsi kan al-barakah tu. Barakah menurut etimologi, menurut bahasa ini az-ziyadat wan nubu, bertambah dan berkembang. Wa amma bil istilah ziyadatul khairi wal manfaah. Tak pandai definisi jenis itu. Awak pandai definisi tapi tak pandai aplikasi melaksanakan lapangan. Jadi tentu nak nyayong wah tong kambing ni lainnya ya ada si kau nak tentu kambing kambing tentu lain, apalagi warap kan jago kan kambing siku 5 orang, kalau awak siku 5 kampung. Nah lainnya ya pok kali banyak setahun
Kambing berkali anak setahun? Yang punya kambing, tunjuk tangan. Hah? Sekalinya saya. Orang tak punya kambing dah. Dia punya kambing. Kiamat jago kambing. Sekali je kan? Hah? 2 kali paling banyak. Nah. Sekali banyak apa ikut? 2 paling banyak. Kodok siku. Sah? Tanya. Sudah itu tanya, ada ayat yang anjong. Tahu tak kamu anjing? Tahu ya? Pokali anak setahun? Tak jodoh habis dia. Inilah yang orang kampung tapi tak habis. Hati orang kali anak setahun pun. Sekali anak minimal 3. Kan ya? Anak anjong mana banyak pada anak kambing? Astagfirullahaladzim. Akramakumullah. Mana banyak? Ini tak pernah tengok. Banyak anak anjong dah. Kodok banyak puluh anak. Sah? Kini pertanyaan ketiga. Kau menjalan barakah tu? Mana banyak dimakan uang? Kambing atau anjong? Hah? Kambing kan? Kan kambing paling banyak makan uang? Iya enggak? Non makan anjong tetap makan kambing. Non makan kambing kalau tentu makan anjong. Siko ada makan anjong? Auzubillah. Tak ada, akramakumullah. Akhirnya kita tengok dia, manon banyak di lapangan, anjong atau kambing? Siko banyak anjong? Banyaklah kambing memang. Memang ke pasar binatang, apa banyak jual situ? Kambing. Banyak kambing liarnya. Itu nombor barakah dong. Banyak abi, banyak masuk. Jadi bahasa orang tu dengan modal sekecil-kecilnya itu adalah gagal total. Oleh sebab itu ikut ayah. Alhamdulillah ikut ayah ada berhasil. Jadi kaum muslimin dan muslimat, jadi ilmu membuat orang bertakwa sehingga tahu hak Allah pada harta. Tak digunakan kecuali dia dengan ilmunya bertanya. Dan nak buat acara itu boleh tak menurut Allah Taala ilmu. Berarti ilmu agama, tak ilmu lain lah, ilmu agama. Maka ketika dia tidak kata yang tak boleh, maka dia bertakwa pada harta itu. Sehingga tak satu pun hartanya kecuali akan melindunginya di akhirat. Tapi kalau dia tidak berilmu, harta menjadi penyesalan berat di akhirat. Tadi sahabat, di dunia musik ini duit nyoba dikit-dikit, di akhirat hisabnya hisab orang kaya, dan hisab orang kaya paling berat. Sah? Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana dapat, di mana dibelanjakan. Dua bu, dari dua leh. Berapa je? Isu sambung. Hah? La ilaha illallah. Jadi kalau non dua ka, alhamdulillah elok-elok. Sebabnya berilmu. Dan tidak bisa yang pertama, minimal yang kedua. Sebab dengan niat yang baik kita dapat pahala yang sama. Huma bil ajri sawa, dengan niatnya. Maka jangan pernah berhenti berniat jadi orang berilmu yang kaya. Tadi sampai 9 kali gagal dan kan cuba tahu. Nah, kalau 9 sudah ngokun. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Yang ketiga, rajulun atahu Allahu malan wa lam yu'tihi ilman. Orang yang Allah berikan harta banyak tapi tak diberikan ilmu. Coba lihat apa hasilnya? Fala yattaqillaha fihi, tidak bertakwa kepada Allah dalam mengurus hartanya.
sumbernya tak jelas, libas. Halal haram, hantam. Tak ada peduli. Kemudian dalam menginfakkan tak juga punya ilmu, akhirnya cenderung kepada maksiat. Ya, meja judi manapun, amano judi nancak di Makau nya, sampai ke Makau, ke Moka tak pernah. Hah? Ke Makau sampai ke Moka tak pernah. Di mana pesta hura-hura banyak, inya berinfak di situ, penyandang dana utama. Acara pesta-pesta yang tidak jelas, dia penyumbang utamanya. Tapi ketika untuk misalnya program memberi pembukaan ke orang puasa, contoh tadi dia tulak-tulak 2.000, itu pun lah bawang gile kayak tukang datang. Kalian mau nyusah-nyusah uangnya, tahu ininya. Nah, itu. Tapi acara yang tidak membawa kebaikan, tidak pada nusa dan bangsa, tidak pada agama, iya kan? Membuat acara mabuk-mabukan, membuat acara hiburan malam, itu kan merusak generasi. Betul? Merusak apa enggak? Merusak sekali. Tapi luar biasa penyandang dana utama. Berapa orang? 75 juta Pak ke satu. Kok kuang sok ke? Ketika acara buka bersama, berapa prolongnya? 5 juta. Ada yang mau puluhan. So, memang kenapa? Tak ada ilmu, maka tak barakah. Oleh sebab itu, orang ini bisa dimanzilah. Rahim tak disambung, harta tak membawa ketakwaan, hak Allah tak dibayarkan. Nah, cepat atau lambat pasti akan menenggelamkan. Akhirnya masuk dalam barisan Qarun dan para pejabat lainnya. Maka namo syarat hilang dah, tenggelam, tak doa. Tidak doa. Amo masih ingat uang-uang kayu di kampung doa yang pemua sampai kini masih berdoa amo. Dulu kampung kami tu Pak Jali no, masya Allah. Luar biasa. Artinya bawa pokoknya ke kebuninya deh, bayi makan sudah itu babelo apa? Bayi gaji itu bayilah hadiah deh. Masya Allah. Sampai hari ini asal tersebut nama pasti orang mendoakan. Ada orang lain upah tak semudah baik, pembohongi tak tanggung-tanggung, sabutnya orang tapi dek payah cito adanya, sokan berdosa juga ini, nyelai tercitong juga. Lata citong juga. Tonton pilih yang mana? Dapat kiriman doa dan pahala kah? Atau dapat kecaman dan laknat? Yang keempat, nak lecopek. Nak lecopek, yaitu orang yang lam yu'tillahu malan wala ilman, sudahlah bongak, musikin puluh. Ya, berilmu tidak, datang ke majlis ilmu tidak mau, piti tidak nawa, tapi cita-cita ibarat sepungkuk merindukan rembulan. Ondek nang kesampai contoh abang tu piti ni nya, dia mah tidak kan artis ibu kota, rembukan mainannya nya, dan artis Hollywood kan undang kamu. Maka orang ini dosanya sama dengan orang yang tadi, yang berbuat dengan hartanya sesuatu yang tidak membuat ketakwaan. Pilih yang mana? Tentu pilihan itu sekarang, bukan besok. Tidak setelah musikin pilih, kalau setelah musikin tidak ada gunanya. Ini kan ada aja kan dihukum oleh Allah Ta'ala masuk ini. Lihat, kita lihat contoh-contoh orang-orang yang dihukum miskin semasa hidup, di masa kaya dulu tidak bertakwa, tidak diperhatikan Allah. Tapi orang yang di masa hidupnya dulu, di masa jayanya, memperhatikan Allah, memperhatikan agama Allah dan masyarakatnya, kerabatnya, walaupun sudah tidak berharta, tetap hidup di hati
manusia. Oleh itu ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT, sebagai kesimpulannya, raih keberkahan harta itu dengan ilmu dan ketakwaan. Maka semakin banyak Allah berikan kita harta, semakin rajin ke majelis ilmu yang melahirkan amal. Bukan ilmu hanya sekedar wawasan intelektual. Kita tidak perlu banyak orang berilmu tapi tidak mengamalkan. Ilmu yang melahirkan amal. Dapat satu, amal satu. Bukan dapat 1000 tak nampak amal satu. Bukan. Yang melahirkan amal. Saya dapat solat berjamaah lebih afdal daripada solat sendiri. Saya sejak saat ini tak akan solat kecuali berjamaah. Sebab jamaah itu untungnya 2700%. Orang mengejar keuntungan 2,5%, 2%, bahkan 0,1%. Kadang bantah masih orang kan? Kalau dia piti 0,1%, situ tinggi. Sang dia ogolado. Sitan 20.000 sekilo. Siko 90.000 99 piang. Pindah kok kena deh. Sejak piang tadi. Kan tak 2.700%. Kemudian saya dah tahu dapat ilmu lagi bahawa Nabi SAW ketika datang azan dikumandangkan, tidak ada kepentingan sepenting solat. Saya kepala sekolah ini, bahwa saya umumkan kepada seluruh majelis guru, tenaga pendidik dan kependidikan, kita 5 menit atau 10 menit menjelang azan kita siap-siap ke masjid. Tidak ada yang lebih penting daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, saya umumkan, saya punya perusahaan, saya punya kebun sawit, demikian juga pekerja-pekerja saya di sawit saya kumpulkan, kalian sholat mesti berjamaah. Bahkan kalau perlu dibelikan reward. Siapa yang sholat berjamaah tidak tinggal selama 2 pekan menjelang panen besok, honornya saya naikkan dari 500 sekilo, berapa sekilo? 2 tui, saya kasih 500. Semangat tak? Semangat orang itu kerja. Dan harta, ingat, yang kita infakkan fisabilillah tidak berkurang. Mungkin dengan itu Allah kemarin panen 2,5 ton, sekarang bisa jadi 3. Jangan kepada kita nambah hanya 1.000. Berapa ini 300 per kilo. Allah tambah 1.000 kilo. Masya Allah. Jelas ya? Ini memang kalau orang berilmu banyak dapat dia cara untuk berbuat baik. Makanya hadis Nabi ketika mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bi tariqan ilal jannah, siapa yang menempuh satu jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan jalan ke surga karena lapang jalannya. Tapi kalau tak berilmu sempit sekali. Dia abi lebih tiwak baginya. Tak abi itu tuan-tuan. Nah, kemudian menutup kajian kita malam ini, saya sebutkan 2 kisah yang saling bertentangan, tapi tentu akibatnya juga saling bertentangan. 1, ada seorang ayah meninggalkan warisan hanya 93 juta, tapi rial. Hitung lagi bang, hitung lagi 93 juta. Saya ulang 3 ibu-ibu. Baik, dikali 4.000 3 tui. Berapa itu bang? 3 tui 99 miliar. 11 tui juta. Berarti 4 tui miliar ya? 400 miliar. Banyak sikit. Ada awak si konon saya kaya kau. Tunjuklah. Kau puasa dokek ah. Nah, iya kan banyak orang miskin kan buat bogin-bogin kan. Nah, dapat 1% kau punya kau. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Ketika meninggal ayah mereka, kumpul anak-anaknya, ahli waris, panggil ustaz. Wajar ustaz. Jadi ustaz bertanya, ayah kalian ada berwasiat? Tidak ada ustaz. Berapa cara?
Kalau tidak berwasiat, kalianlah mengalun dari 93 juta kah? Kan 93, 3 juta kah? Wakafkan atas nama orang tua kalian. 3 juta. Coba hitung dulu ya. Kali 4,300. Sekitar 2 miliar ya. 3 miliar kau sekitar. Cukup dia menyelesaikan usaha jiganya. Hah? Buat pondok MBS bisa deh ya. Masya Allah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi sisihkan yang 3 juta ini untuk ayah kalian. Kan dia yang sudah capek mencari rezeki. Subhanallah, jawaban di luar dugaan. Tidak engkau sanggup kecuali itu anak. Oh iyalah yang membiayainya. Selama mati ya. Tidak mau cuma 3 juta rupiah. Tidak mau sepakat sodor. Indahnya. Inyo tidak pernah mikir inyo. Kami kan mikirnya. Oh ya salah mau kau tidak pernah diojon ke anak ada ibu-ibu kena jodoh. Makanya tuan-tuan yang mengumpulkan uang, kumpul, tak pernah terlihat oleh orang anak kita. Di dulu yakin, tengok papan, aduh ada nama wayar. Adi dongol sejak 1 Ramadan sampai 30 Ramadan, tak jangan nama wayar bahasa orangnya. Padahal piti banyak. Kadang lah tasawwirnya nama dia panitia kan, apa bahasa anunya kan? Kalau 50.000 nya. Kalau sekarang 50 miliar jangan 50.000 juga halu lah tuan-tuan. Karena kan keadaannya lebih daripada banyak tidak ikhlas lebih baik. Udah tidak masuk kena dah. Angku main 50.000 tuan-tuan tidak ikhlas dulu. Fahamnya tak? Dan kini dapat hadiah 10 juta tu dan buat abang takdir makan. Bang, nak lagi jaga keikhlasan kau bang di ampera aja lah ni kan. Itu nama seikhlasnya tu bang, tak ikhlas sudah seikhlasnya. Awak dapat hadiah 10 juta masa di ampera aja makan. Jangan lemahnya. Itu tanda tak ikhlas tu. Sebab orang ikhlas mau memberi berapapun yang diminta. Itu tanda ikhlas. Bukan memberi seikhlasnya. Jadi ayahnya tak pernah memikirkan dirinya untuk dibawa pulang. Memikirkan akan ditinggal. Dia tinggal hasilnya. Tidak abu anak arah. Puisi menjalin dengan berbagai dalil. Tidak. Itu dia. Tak pernah diajarkan diri. Jalan tuan-tuan. Cina jenikah. Buatlah rekeningnya banyak. Tujuan dititipkan ke Allah SWT sekalian juga. Anak-anak awak tak jadi hantu sudah itu sunau birawat. Allah musta'an. Yang soal lain di situ juga. Oh kayu itu. Ini situ arah tu kayu situ ya tak ya. Nah. Beliau sudah mulai sakit-sakitan memang. Jadi suatu malam diundanglah seluruh keluarganya. Mereka kalau musim dingin kadang kan di kemahnya. Di kemah tu ada pembakaran untuk menganginkan ruang tu kan. Tungku pembakau kayu di daerah dingin kan jadi itu. Itu nyebut sebuah buku. Panggil saudara lengkap lah keluarganya yang akan menjadi ahli waris sampai saudara-saudara kerabat-kerabat diundang. Jadi wahai anak-anak, wahai saudara, wahai dan sebagainya. Kalian kan tahu selama ini saya tak pernah kikir kepada kalian. Memang dibiayai seluruh keluarga. Ya, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak, semua dibiayai. Memang dinikmati. Bahagianya maka bisa membahagiakan orang. Sekarang andainya saya hari ini detik ini mati, warisan yang akan saya tinggalkan tidak bisa dibagi-bagi dulu. Warisan yang saya tinggalkan ini, andainya semua kalian ini lolok makan, tidak akan ambil.
Itulah warisan yang akan ditinggalkan ke ahli waris. Tidak kali mau kojo lagi nya. Menenung 10 misalnya mau sampai umur 70 tahun tidak perlu kojo, bisa makan lolok, Umana pun ayam. Ini kalau saya tu mau umana sehektar lagi pak umengko. Jadi memang kayu ada tu jadi itu dia. Nah, ya ada nomor dia. Tapi dinikmati oleh seluruh keluarganya. Nah, oleh sebab itu yang saya sudah tinggalkan cukup untuk kalian semua, aman. Nah, dalam buku ini bagian saya. Ini untuk saya bawa pulang ke akhirat. Isinya hanya 85 juta. 85 juta. Etong dia 85 juta. Le jalan dia orang kau. Nah, 85 juta kali sampai 300. Nah, sekitar 365 miliar. Kepiti utang uang ke dayan. Utang uang ke dayan. Ada catatan sono. Lah, dangaunya ndak? Ama-ama dangau. Dangaunya ndak? Belar ngantuk. Tapi janji tadi serta saradayan kesendak sendah. Lah mulai bangi pada itu sekali ikut contohnya. Tahu. Iko isi utang uang ke dayan sebanyak 85.000, sekitar 365 miliar 50 juta. Sekian itu banyak. Oleh sebab itu, jangan kalian impikan, jangan kalian daerahnya diumban ke dalam api dulu. Tapi kosong. Artinya orangnya sudah saya maafkan semuanya. Cinta tu ada orang kaya macam itu ya. Iya tak? Cubalah. Ini memang ilmu tadi yang paling menentukan. Abdurrahman bin Auf, apa dia terkenalnya sampai kini? Ini ilmu dan iman tadi. Beriman pada Nabi, belajar ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana belajar di Musaji, tak pola-pola. Kalau nak belajar di Musaji, bukan di pola-pola. Nah, itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Mana gak nang bahagia nan iko tu nan tadi? Mana bahagia nan mamba kopi tipi utang tadi ko atau nan basi togang dak omu baik pak tu ayah? Yang berbahagia tentu ya iko. Walaupun kecewanya anak cubanya lambatkan pada anak. Togang ni, jangan. Nanti untuk kalian tadilah sampai mati kalian tak habis. Subhanallah. Begitulah kaum muslimin. Orang nak berbuat baik dengan harta. Oleh sebab itu, jadikan harta itu hamba, jangan kita diperhamba. Itu passwordnya. Itu passwordnya. Kata kuncinya. Kata apa? Username-nya ya. Kata kemudian passwordnya adalah berilmulah dalam berharta. Maka harta akan menjadi barakah dan akan menurunkan tensi kesombongan sehingga menjadi hamba Allah yang rendah hati. Bahagia diri, bahagia orang yang di sekeliling kita. Walhamdulillah, terima kasih dan mohon maaf. Sekiranya tidak ada yang perlu ditanyakan karena semuanya jelas sekali. Ya, Mama, joleh ini kan? Allah joleh. Tidak sampai ulang tu lihat. Allah joleh. Allah. Dia tengok jam lah joleh. Nah, terima kasih sekali lagi atas kepercayaan yang diberi. Mudah-mudahan semua kita Allah berikan taufik dan hidayah. Sampai jumpa kembali di lain waktu, walaupun hanya di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.